Kemudian di antara keutamaannya, banyak keutamaannya ya. Di antaranya kondisi paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dekat seorang hamba dengan Allah dalam kondisi sujud. Dalam kondisi sujud. Makanya dianjurkan untuk berdoa. Kemudian juga sujud adalah demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Alaq, "Wasjud wa qatarib." Kata Allah, sujudlah dan dekatlah. Dan dekatlah. Yaitu dekatlah kepada Allah dengan sujud. Di antaranya diangkat derajat, dihilangkan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tasjud sajadatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka khati'ah." Sungguhnya tidaklah engkau sujud karena Allah Subhanahu wa taala kecuali kau akan diangkat derajatnya dan akan dihilangkan dosamu ya. Makanya di antaranya seorang taruhlah dia masbuk, kemudian dapati imam sedang sujud, maka kalau dia sujud bersama imam dia tidak dapat rakaat tapi tetap dapat pahala. Karena ketika dia sujud karena Allah, sekali sujud maka akan diangkat derajat dan dia akan dihilangkan apa? Dosa. Kemudian juga di antara keutamaan sujud adalah sebab utama meraih surga yang tinggi. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah," ya. Dia minta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah mengatakan, "Minta kepadaku." Ya Rasulullah, "As'aluka marafaqataka fil jannah." Aku minta agar bisa menemani engkau di surga. Tentunya kalau menemani Nabi di surga berarti surganya tinggi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aw ghaira dzalik?" Apa kau tidak punya permintaan lain, jangan yang ini? Kata dia, "Huwa dzak." Yang saya minta itu ya Rasulullah, untuk menemani engkau di surga. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Yaitu bantu aku agar memberi syafaat kepadamu dengan banyak sujud. Dengan banyak sujud. Jadi agar bisa meraih surga yang tinggi maka seorang hendaknya banyak sujud. Kemudian Allah memuji misalnya pujian Allah kepada para sahabat dengan sifat sujud. Dengan sujud. Dalam akhir surat Al-Fatah kata Allah Subhanahu wa taala, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud." Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya mereka tegas kepada orang-orang kafir dan saling rahmat di antara kaum mukminin. Engkau melihat mereka dalam kondisi ruku dan sujud ya. Kenapa mereka ruku dan sujud? Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Kemudian kata Allah, simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka adalah mereka banyak sujud. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Fatah ayat 29 ya. Dalam surat Al-Fatah ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka yaitu para sahabat yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan berdakwah adalah bekas sujud, yaitu ada cahaya pada wajah mereka ya karena bekas sujud ya.
Oleh karenanya para ulama khilaf mana yang lebih baik dalam salat, apakah banyak sujud atau lama berdiri? Apakah banyak sujud atau lama berdiri? Ketika Allah memuji orang-orang yang beramal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang kafir dengan orang-orang yang mereka di malam hari berdoa kepada Allah atau beribadah kepada Allah sajidan wa qa'ima, sujud dan berdiri. Allah sebutkan dua-duanya. Di antara bagian salat yang penting adalah sujud dan berdiri. Maka kemudian khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih bagus kalau kita salat perlama berdiri atau perbanyak sujud? Kalau dilihat dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi perbanyak berdiri, perlama berdiri. Makanya Rasulullah SAW salat malam 11 rakaat atau 13 rakaat dengan lama berdiri. Dengan lama berdiri. Sehingga Nabi dalam 11 rakaat tersebut memerlukan waktu yang panjang. Bahkan dalam satu rakaat terkadang Rasulullah SAW membaca 3 surat. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dalam satu rakaat. Tetapi sebagian sahabat ketika melihat orang-orang tidak kuat berdiri lama, maka mereka perbanyak sujud. Makanya ketika tarawih mereka perbanyak rakaat. Karena dengan perbanyak rakaat berarti banyak apa? Banyak sujud. Maka dua-duanya penting ya. Berdiri adalah kondisi untuk merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi utama karena bertilawah ayat-ayat Allah, dan sujud menjadi utama karena sedang dalam kondisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya utama, masing-masing punya keutamaan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang punya hafalan banyak, dia bisa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak berdiri, merenungkan ayat-ayat Allah dalam bacaannya. Dan siapa yang mungkin ingin tidak kuat berdiri lama, dia bisa perbanyak apa? Perbanyak sujud ketika dalam salat malam sehingga perbanyak rakaat. Dan tentu masih banyak keutamaan sujud. Ini di antaranya. Tapi berikutnya tentang pembahasan berikutnya mungkin sudah pernah saya singgung ya. Apa hukum sujud kepada selain Allah? Hukum sujud kepada selain Allah. Sujud ada dua model sujud. Yang pertama disebut dengan sujud tahiyah, sujud at-tahiyah atau penghormatan, penghormatan. Yang kedua disebut dengan sujudul ibadah, sujud ibadah. Kalau sujud ibadah kepada selain Allah syirik, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Siapa yang sujud ibadah? Maksudnya kapan dia sujud ibadah? Ketika dia sujud dengan penuh ketundukan dan penuh pengagungan serta dengan penuh kecintaan. Maka ini sampai pada derajat sujud ibadah. Adapun sujud tahiyat, maka ini pernah disyariatkan dahulu. Pernah, ini tidak sampai pada derajat ibadah, pernah disyariatkan. Pernah disyariatkan. Namun sekarang sudah tidak boleh lagi. Namun sekarang mansukh. Contoh adalah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Contohnya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, karena enggak mungkin Allah memerintahkan beribadah kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama. Ketika Allah perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali siapa? Adam. Itu sujud tahiyah, sujud penghormatan. Dan juga pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu seperti Nabi Yakub dan istrinya dan anak-anaknya sujud kepada Yusuf alaihissalam, ya, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dahulu disebut dengan sujud tahiyah, penghormatan dengan bentuk sujud kepada selain Allah. Ini dulu pernah diperbolehkan, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf berkata, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, wahai ayahanda, aku bermimpi
Aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadaku. Apa takwilnya? Nanti ternyata itu Yusuf alaihissalam masih kecil. Ternyata ketika dia besar, akhirnya dia menjadi bangsawan di Mesir, kemudian datanglah ayah dan ibunya dan 11 kakak adiknya, maka mereka semua kharru lahu sujada, maka mereka pun sujud kepada Yusuf, yaitu sujud penghormatan. Inilah sujud yang pernah Nabi berkata, apa namanya, kalau saya boleh memerintahkan kepada seorang sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Maksudnya sujud penghormatan, sujud penghormatan. Namun sekarang sudah tidak boleh lagi. Itu hanya berlaku di syariat terdahulu. Untuk Islam zaman sekarang tidak boleh lagi sujud kepada selain Allah. Oleh karenanya kalau ada seorang seperti yang terjadi sebagian tahiyat. Taib. Kita lanjutkan lagi yang ketiga. Ini paham sampai sini? Paham. Kita lanjutkan. Masih muqaddimah. Nah, sujud ibadah ada beberapa bentuk ya. Macam-macam sujud ibadah. Yang pertama adalah sujud dalam salat. Maksudnya sujud yang merupakan rukun salat, sujud yang merupakan rukun salat. Ya, sujud seperti kita dalam rakaat ya, rukun salat ya. Setiap rakaat 2 kali apa? Sujud ya. Setiap rakaat 2 kali sujud. Kemudian disebut dengan sujud tilawah. Yang kedua sujud apa? Sujud tilawah. At-tilawah, sujud tilawah, sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dibaca ketika kita melewati ayat-ayat apa? Sajdah. Dibaca ketika melewati ayat-ayat sajdah. Dan ini bisa 2 kemungkinan. Pertama, di dalam salat, 2 kemungkinan. Yang pertama di dalam salat. Yang kedua di luar salat. Yang pertama dalam salat, di luar salat ya. Kalau dalam salat tentunya sunnah kita bertakbir ketika sujud dan bertakbir ketika bangkit dari sujud ya. Adapun di luar salat, maka yang benar tidak harus dalam kondisi bersuci karena di luar salat. Yang tidak harus, yang benar tidak harus dalam kondisi bersuci. Kalau dalam salat ada, sebagaimana pendapat ulama, kalau dalam salat kita takbir ketika ruku, takbir ketika sujud dan takbir ketika bangkit dari apa? Sujud. Kedua-duanya tanpa mengangkat tangan. Kedua-duanya tanpa mengangkat tangan, karena kaidah bahwasanya takbir yang sebelum sujud atau setelah sujud tidak perlu angkat tangan. Jadi kalau dalam salat takbir sebelum sujud, kemudian takbir setelah apa? Sujud. Kedua-duanya tanpa angkat tangan. Baik. Adapun di luar salat, maka Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat bahwasanya dia hanya takbir sebelum sujud saja. Setelah sujud tidak perlu takbir, tinggal langsung berdiri lanjut baca Al-Qur'an. Tapi ada yang mengatakan takbir juga, tapi intinya tidak harus dalam kondisi bersuci. Kemudian yang ketiga disebut dengan sujud syukur. Sujud syukur di luar salat. Ini di luar salat. Tidak harus dalam kondisi bersuci. Sama takbir sebelum sujud.
Ada yang mengatakan juga setelah sujud takbir juga. Ada yang bilang takbir sebelum sujud, takbir setelah sujud. Ada yang mengatakan cuma takbir sebelum apa? Sebelum sujud. Tapi perkaranya ringan ya. Jadi tidak usah takbiratul ihram ya. Langsung aja apa? Ruku. Jadi ini bukan salat. Jadi ini tanpa takbiratul apa? Ihram karena bukan sedang salat. Saya ulangi. Ini keduanya sujud tilawah maupun sujud syukur tanpa takbiratul ihram. Karena bukan karena yang maksudnya yang di luar salat ya, yang mohon maaf. Jadi yang nomor di luar salat tidak perlu takbiratul ihram karena di luar salat. Langsung aja takbir kemudian apa? Sujud. Paham? Tapi ada jenis lagi sujud keempat yang kadang dilakukan oleh sebagian orang. 4. Sujud sekali di luar salat karena untuk doa. Jadi dia tidak sholat, dia cuma sujud untuk apa? Berdoa. Maka ini khilaf. Banyak yang mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan bid'ah. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah bilang tidak ada larangan karena ini sujud karena sebab. Dan kebanyakan ulama mengatakan bid'ah karena tidak disyariatkan. Seperti Al-Juwaini, ulama Syafi'i banyak mengatakan apa? Bid'ah. Boleh. Syekh Islam dia mengatakan yang tidak boleh sujud tanpa sebab. Kalau sujud ada sebab, diantaranya karena mau berdoa, maka dibolehkan, tidak ada larangan. Untuk hati-hati kita ambil pendapat ini, pendapat ulama Syafi'i bahwa hukumnya apa? Bid'ah. Kalau mau sujud, sholat aja. Kalau mau berdoa, sujud dalam apa? Sholat, bukan sujud sendirian. Paham Ibu? Saya ulangi, sebagian orang, dia kalau mau doa, tanpa sholat dia sujudnya terus dia berdoa dalam sujud. Ini boleh atau tidak? Ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh karena ibadah harus ada dalilnya dan tidak ada dalil seperti ini. Meskipun Ibnu Taimiyah mengatakan ini boleh karena tidak larang karena sujud karena sebab seperti karena syukur karena yang lainnya. Ya, tetapi lebih hati-hati kita bilang bid'ah, kita hindari karena mayoritas ulama di antara ulama Syafi'iyah mengatakan tidak disyariatkan. Taib, ini mukaddimah. Sudah paham semua ibu-ibu? Di foto apa? Mukaddimah 1. Sudah? Sudah ya? Yang kedua. Setelah ini kita bahas tentang doa-doa dalam sujud ya. Doa-doa dalam sujud. Karena sujud adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah, maka dianjurkan untuk berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammas sujud fa aktsiruhu fid du'a fa qaminun astajaba lakum." Adapun sujud, maka banyaklah berdoa karena itu kemungkinan besar akan dikabulkan. Demikian juga Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi seorang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Nah, secara umum, kapan seorang doanya diterima? Di antara tawasul kita kepada Allah ketika kita ingin doa kita terima, kita menunjukkan kehinaan kita. Kita menunjukkan kehinaan kita, kerendahan kita. Ya. Makanya seperti Zakaria ketika berdoa, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Berarti mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah rapuh dan lemah. Namun aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Ya, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhira. Masalah berikutnya, istriku sudah tua dan istriku mandul. Saya sudah tua, istri saya mandul. Rambutku sudah putih semua, enggak ada hitamnya. Ya. Sementara masyarakat butuh untuk dakwah. Fahabli min ladunka waliya, kalau gitu berikanlah kepadaku seorang anak, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang bisa mewarisi ilmu untuk berdakwah kepada masyarakat. Ketika dia berdoa, dia merendahkan dirinya.
Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa kelaparan, dia bernaung di bawah sebuah pohon, dia mengatakan, Rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku senantiasa fakir, sangat butuh, sangat miskin, membutuhkan kebaikan darimu. Dia menunjukkan apa? Kehinaan dirinya. Seperti Nabi Yunus dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak sembahnya, aku orang berbuat kesalahan, aku telah berbuat zalim. Seperti Nabi Ayub, anni masaniyad durru, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah zat yang paling penyayang dari segala yang menyayangiku. Dan di antara kenapa seorang yang musafir mudah dikabulkan doanya, karena dia dijauh dari dalam kondisi badan penuh dengan debu. Ma arada haula, apa yang mereka inginkan? Ushidukum anni ghafartu lahum, aku saksikan kepada kalian sungguhnya aku telah ampuni mereka. Jadi orang kalau ingin doanya dikabulkan, di antara sebab adalah bertawassul dengan kehinaan dirinya, bertawassul dengan kehinaan dirinya. Di antaranya dengan sujud. Ketika sujud dia berkata subhana rabbiyal a'la, yaitu dia meletakkan bagian anggota tubuhnya yang paling dia muliakan, yaitu kepalanya, dahinya. Kemudian dia sujud, dia tempelkan dahinya sama hidungnya di tanah sambil berkata subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang Allah yang maha tinggi. Kemudian dia berdoa, maka ini di antara sebab dikabulkan doa karena dia dalam kondisi hina dan dina, sangat dekat dengan Allah. Makanya demikian juga orang dalam kondisi terdesak. Allah berfirman, amma yujibul mutarra idza da'ah, dan siapa yang mengabulkan doa orang yang terdesak ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berdoa tidak menghadirkan rasa butuh, maka ini kadang-kadang sulit dikabulkan. Maka perlu ketika kita sedang berdoa, kita merasa hina dina, merasa membutuhkan, merasa semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Tapi oleh karenanya ada beberapa doa yang akan kita jelaskan sini. Ini tentang doa-doa ini saya ambil dari buku kitab Hisnul Muslim. Dari kitab Hisnul Muslim, bukan kitabnya lagi Syekh Abdul Razak ya. Saya tadi pagi baru baca biografi orang ini, rahimahullah sudah meninggal dunia. Ceritanya menarik ya, ini bukan apa-apa, ibu-ibu jangan salah paham ya, saya cuma cerita aja. Jadi beliau ini sebutkan, saya menikah terlambat. Dia menikah umur 30-an, Said bin Ali Al-Qahtani. Dia menikah umur 30-an, orang Saudi ini terlambat. Orang Saudi 20-an sudah menikah. Kalau Indonesia 30 belum terlambat, kalau terlambat 45. Kemudian dia menikah terlambat, tapi kata dia, awadullahi khairan minhu, Allah menggantikan dengan lebih baik. Setelah dia menikah 30 tahun, kemudian Allah mudahkan, dia punya istri 4, kemudian dia punya anak 48. Di antara yang meninggal, dia pokoknya ada meninggal tinggal 42, 20 sekian atau 30 sekian sudah hafal Quran. Setiap 15 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah keberkahan. Dia punya buku bermanfaat, buku ini. Buku ini diterjemahkan 100 bahasa lebih. Ya, buku tentang doa ya. Sekedar cerita, jangan dianggap macam-macam. Tapi sekarang kita bahas tentang doa-doa dalam sujud. Doa-doa dalam sujud. Sebagaimana sudah kita jelaskan, doa ini bisa digabungkan ya. Yang tidak boleh digabungkan doa istiftah. Istiftah enggak boleh digabungkan. Tapi kalau doa sujud, doa ruku, maka boleh digabungkan. Mungkin kita bisa bagi beberapa macam doa. Yang pertama adalah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca boleh, yang sama-sama boleh dibaca baik dalam sujud maupun ruku. Maksudnya ini zikir, termasuk zikir ruku dan zikir doa maupun ruku.
Kita boleh baca ini ketika sujud, kita boleh baca dalam rukuk. Di antaranya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini sudah kita bahas kemarin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma Subhanaka wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini dalam rukuk kita boleh baca, dalam sujud kita juga boleh baca. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir." Bertasbihlah dan istighfarlah, memuji Allah lah, bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka kata Aisyah, Rasulullah baca ketika rukuk dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tulis yang rapi deh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Quran, yaitu Rasulullah menjalankan perintah Allah untuk bertasbih, bertahmid, istighfar. Karena Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Maka Rasulullah kumpulkan dalam doa ini, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini dibaca ruku maupun apa? Sujud. Boleh. Di antaranya juga subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini juga boleh baca. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini sudah kita bahas pembahasannya pada pertemuan kemarin ketika bahas tentang doa rukuk, maknanya apa? Yaitu maksudnya Allah pemilik malaikat, pencipta malaikat, pencipta Jibril. Kemudian di antara juga doa Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini juga kita boleh baca ketika rukuk maupun sujud. Paham? Terus ada doa-doa khusus rukuk, ada doa khusus sujud. Baik, yang kedua, zikir atau doa khusus sujud. Yang pertama, para ulama lebih hati-hati, ada yang mengatakan yang wajib, yang hukumnya wajib. Kemudian yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib cuma satu. Subhana rabbiyal a'la. Ini yang wajib. Ini wajib. Seorang kalau sujud jangan tinggalkan doa ini karena Allah mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la ketika turun surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Kata Nabi, ij'aluhu fi sujud. Perintah. Lakukanlah itu di sujud. Maka ketika sujud kita baca Subhana rabbiyal a'la, menjalankan perintah Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada dengan menyebut nama Allah yang maha agung. Ini Subhana rabbiyal a'la ini yang wajib. Wajib satu kali, sempurna 3 kali. Sudah kita bahas, wajib sekali. Minimal sempurna berapa? 3 kali. Lebih dari itu boleh. 10 kali atau lebih boleh, bebas. 5 kali, 7 kali, bebas. Mau sujud lama-lama, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Datang dalam sebagai riwayat Subhana rabbiyal subhan. Yang kedua boleh doa bebas. Boleh doa bebas karena kita berdoa. Yang penting kita baca dulu Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu kita mau berdoa bebas boleh, atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama.
Adapun zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu. Lihat coba bukunya sudah punya kan? Lihat halaman 35. Lihat halaman 35. Sudah dapat Ibu? Sudah lagi belum? Coba saya kirim ya. Kayaknya udah pernah kirim ya. Iya PDF, saya pernah kirim kalau salah. Coba saya kirim lagi ke window. Kirim di grup. Sudah pernah dikirim? Ayo, masukin. Coba ditunggu dikirim biar nanti biar enak. Biar saya nggak capek nulisnya. Sudah Ibu-ibu? Lihat doa sujud mulai halaman 34, yaitu doa nomor 41, halamannya sebelah kiri, halaman sebelah atas ya. Sudah dibuka? Doa sujud itu bagian 18, doa nomor 41. Sudah buka Ibu-ibu? Baik, sekarang kita lihat ini ya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang mau kita bahas. Ini sudah ya, saya buka halaman berikutnya. Dan dia, Anda paham? Ini nomor 1 doanya, nomor 2, nomor 3. Ini juga doa-doa diajari Nabi. Doa-doa dari Nabi. Ya, doa-doa dari Nabi. 1, 2, 3 dibaca rukuk dan sujud. Nah, sekarang kita mau bahas doa nomor 4, kemudian 5. Ini nomor 4, mohon maaf, ini nomor 4. Kemudian kita bahas nomor 5, semuanya mau kita bahas. Nomor 5, kemudian ada nomor 6, kemudian nomor 7 dan nomor 8. Jadi dia ada 8 doa. Dia ada 8 doa ya. Saya ulangi, doa-doa dalam sujud ada 8 doa. Yang 3 doa bisa dibaca ketika sujud, bisa juga dibaca ketika apa? Ruku. Yang keempat, ini yang wajib. Nomor 5, 6, 7, 8 ini sunnah. Ya, sunnah yang diajarin Nabi. Yang ini dan seterusnya ini bebas. Mau baca, kita ada keperluan kita baca sendiri pakai bahasa kita, bahasa Arab, permintaan kita sendiri, tidak ada masalah. Taib. Adapun yang nomor 1, 2, 3 sudah kita syarah. Ini sudah kita lihat lagi syarah penjelasan doa-doa ruku. Nah, sekarang kita membahas yang keempat, kelima, keenam, 7. Baik. Ini sudah Ibu? Sudah ya? Sudah difoto, foto aja. Sudah? Tapi sekarang kita bahas penjelasan doa-doa. Penjelasan doa-doa atau zikir-zikir sujud. Sujud dalam sholat ya. Halamannya 34, halamannya kiri atas. Atau nomor doanya 41. Nomor doa 41, di scroll aja sampai dapat nomor 41. Sudah dapat tuh Ibu? Ibu lemot nih Ibu memang.
Sudah Ibu? Oke, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, doa yang pertama yang 1, 2, 3 sudah kita bahas, kita langsung doa ke berapa? Ke 4. Karena 1, 2, 3 sudah kita bahas dalam doa ruku. Doa keempat yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana sudah kita singgung, itu Maha Suci Allah. Maha Suci, yaitu menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Seperti Allah punya anak, Allah membutuhkan kepada makhluk ya. Ini semua adalah kekurangan, atau ada yang disamakan dengan Allah. Ya, ada yang disembah selain Allah, ini semua adalah tidak benar. Ya, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Wa qala ittakhadallahu waladan subhana. Mereka mengatakan Allah punya anak. Maha Suci Allah, Allah enggak punya anak ya. Ini Maha Suci Allah, itu dari segala kekurangan. Rabbi, Tuhanku. Rabbi, jadi Rabbi ini maknanya apa? Rabbi ini ada 3 makna, mengandung 3 makna. Karena makna Rabbi adalah mengandung sifat rububiyah. Mengandung sifat rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu 3 maknanya. Rububiyah itu mengandung 3 makna. Maksudnya Allah adalah yang mencipta, satu-satunya yang menciptakan kita. Yang kedua, Allah yang memiliki kita. Yang keempat, Allah yang mengatur kita. Satu-satunya yang mengatur kita. Makanya Allah yang mencipta segala. Itu namanya tarbiyah atau rububiyah. Kalau ibaratnya kita, orang tua kita ngurusin kita, dia cuma pada ngurusin kita. Tapi kalau Allah bukan cuma ngurusin, dia yang menciptakan kita, dia yang memiliki kita, dia yang juga ngurusin apa? Ngurusin kita. Makanya hanya Allah yang berhak disembah karena dia yang menciptakan kita. Maka kalau kita bilang Rabbi, dalam benak kita tuh Rabbi yaitu ya Tuhanku yang ciptakan aku, yang memiliki aku, dan juga yang ngaturin urusanku. Makanya kalau kita ada musibah kita bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua milik Allah. Kita, anak kita, harta kita semua milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengatur urusan dari langit dan bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dalam kesibukan ngurusin makhluknya. Semua makhluk diurusin. Bahkan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata kecuali Allah ngatur apa? Rezekinya. Jadi ketika kita mengatakan Subhana Rabbi, Maha Suci Rabbku, tidak ada yang menyertainya dalam menciptakan, tidak ada yang menyertainya dalam memiliki, dan tidak ada yang menyertainya dalam apa? Mengatur. Maka kita mensucikan Allah dari hal-hal yang bernilai kesyirikan. Ada yang meyakini Tuhan ada 2, berarti syirik. Yang meyakini Tuhan 3, satu Tuhan pencipta, satu Tuhan pemelihara, satu Tuhan perusak, syirik. Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan Roh Kudus, musyrik ya. Tuhan berbilang, Tuhan api, Tuhan kegelapan, musyrik ya. Tuhan hewan, musyrik. Tuhan cuma satu. Yang memiliki kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan milik siapa-siapa ya. Oleh karenanya kenapa dilarang kita menyiksa diri, dilarang bunuh diri? Karena nyawa bukan milik kita. Tidak boleh kau mengatur apa yang bukan milikmu ya. Makanya dibilang rokok itu haram, karena rokok itu merusak diri seseorang. Karena diri dia bukan milik dia. Diri dia milik Allah. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah yang sayang kepada kalian. Kalau Allah yang ambil, terserah Allah, itu milik dia. Allah membuat kita sakit, Allah mau cabut nyawa kita, itu milik kita, ini milik Allah. Adapun kita merusak diri kita, haram, enggak boleh. Enggak boleh. Karena kita semua milik Allah. Yang mengatur kita, alam semesta yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah mengurusi kullu nafsin bima kasabat ya. Allah mengurusi setiap jiwa tentang apa yang dilakukan. Jadi kita diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala person demi person, ibu-ibu satu persatu.
Dalam surat Ar-Ra'd ayat 33. Ar-Ra'd 33. Quran surat 13 ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya, apakah sama dengan Tuhan-Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa? Jadi Allah mengatakan, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin." Allah mengurusi, qa'imun itu mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan. Jadi Allah ngurusin kita bukan secara global, tidak. Ini dalil Allah ngurusin kita secara person demi person. Bukan global. Makanya kita berdoa jangan kita anggap Allah tidak dengar saya. Allah Maha mendengar. Jangan bilang kalau kita bicara Allah tidak dengar, kita harus lewat wali-wali, lewat mayat-mayat, ini enggak benar ini. Allah ngurusin kita satu per satu. Satu per satu. Cuma Allah kapan kabulkan ada waktunya. Sejauh mana keseriusan kita, tawakal kita, tapi Allah ngurus kita satu demi satu. Taib al-a'la. Jadi maha suci Allah itu, maha suci Allah kita mensucikan Rabb kita dari segala yang berbau kesyirikan, yang menafikan seakan-akan ada yang mencipta selain Allah, yang seakan-akan ada yang ikut mengatur selain Allah, seakan-akan ada yang memiliki selain Allah. Ini semua kita sucikan. Kita bilang subhana rabbi. Subhana rabbi al-a'la. Adapun al-a'la, al-a'la. Al-a'la maha tinggi. Maha tinggi. Maha tinggi. Dan ada makna yang semisalnya, nama Allah yang semisalnya Al-Ali. Sama Al-Ali. Sama juga Al-Muta'al. Yang maha tinggi. Ini semuanya maknanya yang maha tinggi. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketinggiannya ada tiga. Ketinggian Allah pada tiga hal. Yang pertama ulul makanah atau sya'an, yaitu ulul qadar, kedudukan Allah yang tinggi, maha tinggi, atau disebut ulul qadar atau ulul makanah. Yang pertama. Yang kedua disebut dengan ulu asy-sya'n atau ulu al-qahr, ulu al-qahr, yaitu maha tinggi dalam kuasa, dalam kekuasaan. Tidak ada yang bisa menolak keinginannya, menolak keputusannya. Kata Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Jadi Allah secara kedudukan dia maha tinggi, sifat-sifatnya seluruh mulia, dia maha melihat, maha mendengar, semua maha. Yang kedua, dia adalah ulul qahar, yaitu kalau dia punya keinginan tidak ada yang bisa menolaknya. Dan yang ketiga adalah ulul makan, ulul zat, zat Allah maha tinggi. Ini yang sering ditolak oleh ahlul bid'ah. Kata mereka Allah tidak di tinggi, tidak di atas, meskipun mereka berdoa begini. Mereka bilang Allah tidak di atas, tapi kalau mereka berdoa begini. Terus kenapa kau berdoa begini? Katanya kiblat doa begini. Enggak, kiblat doa sama kiblat Ka'bah. Ketika kiblat itu apa yang kita hadapi? Kalau kau bilang langit adalah kiblat doa, harusnya kamu tidur baru begini ya. Yang jelas ketika kita ke atas kita sedang mencari zat Allah. Terus mereka bikin syubhat, kata mereka dulu Allah tanpa tempat. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Ini semua syubhat. Ini saya jelaskan. Imam Ahmad, ibu-ibu tolong perhatikan, karena syubhat ini sering disampaikan oleh mereka. Terlalu banyak dalil Rasulullah ke atas ketika Isra Mi'raj. Ketemu siapa? Ketemu Allah. Ketemu Allah sampai begitu dekatnya, sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau lihat Allah enggak? Karena saking dekatnya. Sampai Rasulullah mengatakan, aku bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Kalau Nabi tidak ketemu Allah terus ngapain Nabi bilang saya bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa? Kalau Nabi tidak ketemu Allah, ngapain para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau lihat Allah enggak? Kalau Rasulullah tidak ketemu Allah, emang saya ketemu Allah? Kan Nabi jawab gitu. Tapi Nabi justru menekankan, saya tidak bisa lihat karena ada cahaya. Nurun anna arahu. Berarti ketemu Allah enggak?
Ketemu cuma ada cahaya yang menghalangi. Sepakat ulama Allah di atas. Dalam Al-Qur'an banyak sekali sampai Imam Zahabi menyebutkan ratusan ulama yang menyatakan Allah di atas. Ini ayat sangat jelas. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah di atas arsy, sudah jelas. Ini terlalu banyak ayat. Malaikat turun dari mana? Dari atas atau di bawah? Dari atas. Laporan ke mana? Ke Allah, ke atas. Allah turunkan Al-Quran dari atas. Semua syariat turun dari atas. Berarti Allah butuh kepada makhluk, berarti Allah lebih dari kecil dari makhluk. Ini semua logika. Sekarang saya ajak ibu berpikir. Ini pola pikir disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Dulu Allah sendirian enggak? Ibu-ibu, dulu Allah sendirian enggak? Tanpa makhluk, ya enggak? Di antara makhluk, tempat, bumi, langit, semua itu makhluk. Kemudian Allah ciptakan makhluk. Berarti Allah ciptakan zat makhluk, paham enggak? Allah berzat enggak? Tanya Bapak Ibu, Allah punya zat enggak? Banyak ada. Di antaranya Allahus Samad. Allah punya zat. Kalau Allah tidak berzat, Allah tidak ada berarti. Ini sepakat, Allah punya zat. Taib. Ketika Allah ciptakan zat makhluk, cuma 3 kemungkinan. Perhatikan Ibu. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Boleh atau tidak? Allah ciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Tidak boleh, karena berarti bercampur zat Allah dengan zat makhluk. Kalau bercampur berarti dalam zat Allah ada iblis, ada neraka, ada kotoran, ada tembelek, ada macam-macam. Berarti tidak boleh Allah ciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Faham? Kemungkinan pertama tercoret. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah. Faham? Terus Allah masukkan zat makhluk tersebut dalam zat Allah. Setelah diciptakan di luar, dimasukkan dalam zat Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh, sama dengan yang pertama. Faham? Tinggal yang ketiga, Allah menciptakan zat makhluk di luar Allah. Selesai. Berarti antara Allah ada beda dengan makhluk. Berarti Allah di luar makhluk. Selesai. Kalau di luar makhluk berarti di atas sana. Kita nih makhluk keluar semakin keluar. Kalau mau luar makhluk berarti kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke atas, ke angkasa. Keluar. Setelah makhluk ada Allah. Selesai. Berarti Allah di luar apa? Makhluk. Bisa dipahami? Bisa, mudah. Tidak ada kelaziman. Makanya Allah mengatakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Makhluk ini kecil. Was samawati matwiyatun bi yamini, langit diikat dilipat dengan tangan Allah. Mudah. Jadi Allah di luar makhluk. Di luar makhluk berarti di mana? Di atas. Nah, mereka bilang Allah tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk. Tidak ada berarti. Tanya sama dia, waktu Allah punya zat enggak? Tanya. Allah punya zat ada enggak? Ada. Terus Allah ciptakan zat baru namanya makhluk. Zat itu diciptakan di mana? Di luar atau dalam Allah? Mereka bilang enggak di dalam, enggak di luar. Berarti Allah enggak ada dong. Kalau tidak di dalam, tidak di luar, berarti Allah tidak ada, selesai. Nah, kita berusaha harusnya kita itu menyesuaikan akal kita dengan ayat, bukan ayat yang mau kita otak-atik, kita tolak gara-gara tidak sesuai dengan akal kita yang picik. Akal kita ini enggak mampu. Terus akhirnya apa? Karena mereka menolak, kata mereka, kalau bilang Allah di atas salah, Allah di bawah salah, Allah di luar alam salah, Allah di dalam alam juga salah. Berarti apa? Allah tidak ada, hanya sekedar khayalan. Paham? Itu hanya khayalan. Berarti tidak ada zatnya. Kalau malaikat ketemu Allah, kita bilang malaikat zat Allah ketemu malaikat zat malaikat, sudah beda zatnya. Kalau mereka bilang tapi ini makna subhana rabbiyal a'la. Doa berikutnya ibu-ibu apa? Doa berikutnya yaitu doa keempat, kelima, keenam, ketujuh pertemuan berikutnya. Karena kita menjelaskan juga doa tilawah, insyaallah ada juga ya. Waktunya sudah habis ya. Mohon maaf ya. Baik, demikian saja kita baru jelaskan satu doa, doa keempat, masih ada 5, 6, 7, 8, kemudian ada doa terkait dengan sujud tilawah. Apa yang dibaca insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang doa-doa sujud bagian kedua. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.